Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bagus ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk presensi pada pertemuan hari ini, kalian bisa mengirimkan nama dan nomor absen kalian di kolom komentar ya. Apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai menulis resensi berdasarkan cerpen atau cerita pendek. Ada yang masih ingat apa itu resensi? Resensi adalah cara yang digunakan untuk menilai sebuah karya sastra apakah karya tersebut layak untuk ditonton, didengar, dan dibaca oleh masyarakat. Coba ada yang tahu karya sastra itu ada apa saja? Beberapa contoh karya sastra yaitu ada drama, prosa, dan puisi. Ada yang tahu apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan penulis dengan kata-kata yang indah. Ada yang tahu unsur pembangun puisi ada apa saja? Salah satu unsur pembangun puisi yaitu majas. Jadi materi hari ini kita akan mempelajari mengenai mengenal unsur-unsur puisi dan mempersiapkan musikalisasi puisi. Tapi sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis puisi berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempersiapkan musikalisasi puisi secara sederhana. Diperhatikan contoh puisi di samping. Nah, setelah kalian memperhatikan puisi tersebut, coba ada yang bisa menyebutkan unsur-unsur puisi? Ya, ada tema, majas, dan gaya bahasa. Selain itu, masih ada banyak lagi unsur-unsur puisi lainnya. Untuk itu, Ibu akan jelaskan pada materi. Unsur-unsur puisi merupakan elemen yang membentuk suatu puisi sehingga menciptakan karakteristik dari puisi tersebut, baik dari segi isi maupun tulisan. Unsur puisi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Unsur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi yang dapat terlihat secara langsung dalam bentuk tulisan. Unsur fisik puisi ini ada diksi, pengimajian, gaya bahasa, kata konkret, dan tipografi. Yang pertama, diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Yang kedua, ada pengimajian, yaitu perangkaian kata yang digunakan penyair untuk membangkitkan pengalaman sensorik. Yang ketiga, ada gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa kias atau majas. Yang keempat ada kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap oleh indera. Dan yang kelima ada tipografi, yaitu susunan atau penataan visualisasi puisi. Unsur batin puisi merupakan makna emosi, perasaan, dan konsep abstrak yang ingin disampaikan penulis dalam bentuk puisi. Unsur batin ini ada tema, rasa, nada dan suasana, dan amanat. Tema yakni pokok persoalan yang dibahas dalam suatu puisi. Yang kedua, rasa, yaitu perasaan penulis yang disampaikan atau diekspresikan dalam puisi tersebut. Yang ketiga, nada merupakan sikap penyair sehingga terbentuk suasana tertentu dalam puisi. Yang keempat, ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisi tersebut. Selanjutnya ada musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi merupakan pengubahan puisi menjadi bentuk lagu atau bisa disebut juga pembacaan puisi yang diiringi oleh iringan musik. Dalam penyajiannya, musikalisasi puisi ada 3 bentuk, yaitu yang pertama, musikalisasi puisi awal. Merupakan pembacaan puisi yang diiringi oleh musik. Yang kedua, musikalisasi puisi terapan, yakni pengubahan puisi menjadi bentuk lagu.
Yang ketiga ada musikalisasi puisi campuran, yakni penggabungan antara musikalisasi awal dan musikalisasi terapan. Jadi puisi bisa dinyanyikan atau juga bisa dibacakan dan diiringi oleh iringan musik. Langkah-langkah mempersiapkan musikalisasi puisi. Langkah yang pertama yaitu memilih cerpen yang akan ditransformasikan menjadi bentuk puisi. Yang kedua, memahami isi puisi. Yang ketiga, menentukan alat musik yang akan dipakai. Yang keempat, menentukan irama dan lagu. Yang kelima, mempersiapkan kostum dan efek suara. Yang keenam, mementaskan musikalisasi puisi. Bagaimana? Apakah sudah paham tentang materi hari ini? Jika ada pertanyaan, bisa kalian kirim di kolom komentar. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kelompok. Silakan kalian bagi kelompok terdiri dari 3-4 anak. Kemudian kalian pilih salah satu puisi yang ada di LKPD yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Setelah itu, kalian analisislah unsur-unsur pembangun puisi yang ada pada puisi tersebut. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jadi, unsur-unsur puisi ada dua bentuk, yakni unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama diksi, yang kedua pengimajian, yang ketiga gaya bahasa, yang keempat kata konkret, dan yang kelima tipografi. Sedangkan unsur batin puisi ada 4. Yang pertama ada tema, yang kedua ada rasa, yang ketiga ada nada dan suasana, dan yang keempat ada amanat. Untuk musikalisasi puisi, dalam penyajiannya ada 3 bentuk, yaitu yang pertama, musikalisasi puisi awal, yang kedua, musikalisasi puisi terapan, dan yang ketiga, musikalisasi puisi campuran. Ibu juga ada tugas individu untuk kalian ya. Tugasnya, buatlah puisi kalian sendiri, kemudian desain puisi kalian sekreatif mungkin di aplikasi Canva. Untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan dalam bentuk hard file ya. Jangan lupa tugas-tugasnya tadi dikerjakan. Semoga kalian paham dengan materi hari ini. Untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Silakan kalian baca terlebih dahulu materinya sebelum Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum